Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Nah, karena rendangnya ini tayangnya di Hari Raya Idul Adha, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha buat teman-teman saya semuanya. Teman-teman saya semuanya yang nonton video ini. Gimana tahun ini dapat apa? Nah, kalau misalkan dapat daging sapi, bisa nih bikin rendang kayak gini. Caranya mudah banget dan ini teman-teman bakalan ketagihan buat rendangnya kayak gini. Buat teman-teman yang udah penasaran apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya, so jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Oke, langsung aja ya. Yang pertama kita siapin aja wok. Ini untuk menyangrai 2 sendok makan ketumbar seperti ini. Kalau misalkan punya ketumbar bubuk juga boleh dipakai. Kemudian di sini ada setengah sendok makan jinten. Di sini akan saya sangrai juga bersamaan dengan ketumbar. Jangan lupa untuk menyangrai kemiri. Di sini saya menggunakan 8 butir kemiri. Kebetulan kemiri yang saya gunakan ini agak kecil-kecil ya. Saya gunakan 8 butir. Oke, ini ketiga bahan ini akan kita sangrai sampai dia harum dan matang. Kalau udah kita sisihin aja. Selanjutnya ini woknya kita buat sangrai 1 butir kelapa. Sebenarnya ini yang kita pakai adalah setengah butir kelapa parut. Cuman ini langsung aja saya sangrai sebanyak 1 butir. Kita sangrai menggunakan api sedang sampai dia kecoklatan seperti ini. Kalau udah seperti ini kita sisihin dulu untuk kelapa sangrainya. Selanjutnya kita siapkan 250 gram cabai merah besar atau misalnya mau menggunakan cabai merah keriting pun juga boleh. Kalau misalkan nggak ingin terlalu pedas, bisa dibuang bijinya. Nah, di sini saya gunakan aja semua bijinya. Selanjutnya ada 2 ibu jari jahe dan 1 ruas jari kunyit. Ini akan saya potong-potong. Untuk membuat bumbu halus kali ini, saya akan gunakan food processor terbaru dari Mito. Kemudian masukkan 15 siung bawang putih. Lalu ada 25 siung bawang merah. Ini bumbunya bisa digunakan sampai 2 kilo daging ya. Selanjutnya semua bahan ini akan kita halusin dulu. Oke, kita nyalain aja. Kalau misalnya punya blender, boleh menggunakan blender. Atau misalnya menggunakan chopper atau diulek aja juga boleh. Nah, hampir aja kelupaan. Di sini saya akan tambahkan 2 ibu jari lengkuas. Jadi segede ibu jari tangan teman-teman aja. Kemudian di sini saya potong-potong biar dia lebih gampang. Selanjutnya 1 sendok teh pala bubuk. Kalau misalkan yang butiran itu pakai setengah butir aja. Palanya ini akan kita masukkan bersamaan dengan ketumbar, jinten, kemiri yang udah kita sangrai tadi. Kemudian jangan lupa kita halusin lagi sampai dia benar-benar halus. Untuk menggunakan food processor ini menurut saya kurang halus banget ya. Jadi di sini saya akan gunakan atau saya halusin lagi menggunakan Mito yang paling kecilnya kayak gini. Nah, saya gunakan food processor Mito tapi ini yang kecil seperti ini. Kalau udah di sini langsung aja saya pasang di mesinnya. Setelah itu tutupnya seperti ini ya. Kemudian di sini langsung aja saya halusin. Nah, kita lihat dulu nih hasilnya, benar-benar halus kayak gini, alhamdulillah ya. Jadi ini udah halus banget kayak gini, ini udah siap untuk kita gunakan. Di sini udah saya siapkan wok stain cookware, ini yang ukuran 32 cm. Kemudian saya kasih sedikit aja minyak, jadi saya inginnya nggak terlalu banyak minyak karena nanti banyak santan yang kita gunakan ya. Bumbu halusnya kita tuang ke dalam minyak yang udah panas. Ini minyaknya dikit aja supaya dia keluarin harumnya dari bumbu halusnya ini. Tambahkan 2 batang serai. Jangan lupa serainya udah digeprek terlebih dulu ya. Setelah itu tambahkan 8 lembar daun jeruk. Untuk daun jeruknya bisa disesuaikan aja. Kebetulan ini masih fresh, habis metik dari depan rumah, jadi harumnya itu kerasa banget. Selanjutnya ada 4 lembar daun salam, sama ya, ini daun salamnya masih fresh seperti ini.
Setelah itu ada 1 lembar daun kunyit. Daun kunyitnya juga saya petik dari depan rumah. Tinggal kita ikat aja kayak gini supaya dia nanti nggak lepas-lepas ya. Oke, kita ikat seret kayak gini. Kalau udah selesai, kita langsung masukkan ke dalam bumbunya tadi. Oke, udah selesai. Ini kita akan tumis sampai dia mengeluarkan harum. Oke, kita aduk rata sebentar. Masukkan 1 sendok teh merica bubuk. Kita aduk lagi sampai benar-benar rata. Setelah harum ini, langsung kita masukkan daging yang udah kita potong-potong tadi. Nah, ini dagingnya saya menggunakan 1,5 kilo daging sapi. Ini saya beli di supermarket, tinggal pilih daging rendang. Kalau misalkan teman-teman pakai daging fresh juga boleh. Jadi menurut saya mau daging supermarket, mau daging fresh yang langsung beli di pasar itu juga boleh. Bisa aja, tetap aja bikinnya bakalan empuk kalau caranya kayak gini. Kita aduk rata ya semuanya bumbunya. Ini jangan dikasih air dulu, biarin aja kita aduk rata. Nanti dia lemak-lemaknya nanti keluar kayak air-air gitu dari dagingnya ini. Biarin dulu, kita biarin. Kalau udah keluar nih airnya atau kaldunya nih, seperti ini kelihatan kan? Nah, kalau udah kayak gini ini udah siap nih, kita masukin santannya. Yang pertama, di sini biasanya saya menggunakan 1500 ml santan encernya terlebih dulu. Jadi bukan yang kental dulu ya, bukan kaninya dulu. Biasanya saya masukin yang encer dulu aja sebanyak 1500. Kemudian saya tambahkan garam sebanyak 1 sendok makan atau bisa disesuaikan dengan selera. Kemudian ini kita masak ya. Kita biarin aja sampai dia sedikit asat. Jangan lupa untuk diaduk-aduk, kita tutup, sesekali kita buka untuk diaduk. Ini hampir aja kelupaan bumbu yang paling penting, yaitu 3 butir kapulaga, kemudian 10 cm kayu manis ditambah 2 buah pekak atau bunga lawang. Kemudian tambahkan juga 3-5 batang cengkeh seperti ini. Lalu kita aduk rata. Sebenarnya tadi bareng sama bumbu-bumbu yang ditumis itu juga boleh. Nah, kalau udah seperti ini udah mulai sedikit asat ya, sedikit surut, kemudian kita masukkan santan kentalnya sebanyak 1500. Santan kental itu biasanya perasan yang pertama tuh, itu perasan pertama kental banget kayak gini. Kita masukin aja semuanya. Oke, jangan lupa untuk diaduk rata. Di sini boleh ditambahin dengan kaldu bubuk ya. Ini sebenarnya di sini saya tambahin dengan kaldu bubuk. Kemudian tambahkan setengah butir kelapa sangrai. Nah, ini kelapanya saya sangrai yang tadi di awal. Kemudian saya blender sampai dia halus seperti ini. Masukin aja ke dalam sini. Lalu kita aduk rata. Nah, untuk bumbu ini bisa digunakan sampai 2 kg daging ya. Nah, kayak gini. Ini kita biarin, jangan lupa untuk diaduk-aduk ya. Kalau misalkan wajannya anti lengket sih nggak apa-apa. Kalau misalkan yang lengket, sering-sering diaduk aja. Kalau anti lengket, boleh sesekali kita aduk. Kita tutup, kita masak lagi sampai dia benar-benar matang, sampai dia benar-benar hitam coklat kayak gini. Nah, ini udah matang, ini benar-benar matang, keluar semua, baunya juga enak banget. Ini udah siap untuk kita makan. Ini potongan dagingnya emang gede-gede kayak gini. Saya buat gede-gede seperti ini karena kalau dimasak lama dia nggak mudah hancur, tapi udah pas. Nah, biasanya kalau udah matang seperti ini, langsung saya tambahin dengan 1 sendok makan gula pasir. Nah, ini untuk 1 sendok makannya lumayan agak penuh ya. Kemudian bisa ditambahin dengan garam sedikit lagi juga boleh. Kemudian bisa dikoreksi rasa aja, kurang lebihnya seperti apa bisa disesuaikan dengan selera.
Nah ini dia daging rendang ala Da Silva Raditya. Ini enak banget, warnanya juga cantik banget, plus nggak terlalu banyak kolesterol yang kita makan. Misalnya contohnya menumis bumbu halusnya menggunakan minyak yang terlalu banyak, karena dari santannya aja udah banyak minyaknya ya, udah banyak lemak yang kita makan. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini dagingnya tebal kayak gini tapi gampang banget cowel apa ya, gampang banget untuk dibelah kayak gini. Wah ini enak banget, teman-teman harus cobain bikin rendang kayak gini. Nah gimana, gampang banget kan ternyata bikin rendang? Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain bikin rendang ala Da Silva Raditya ini di rumah, karena ini enak banget. Bahannya juga sangat mudah ditemuin di sekitar kita. Share video ini jika bermanfaat buat teman-teman semuanya, supaya semuanya juga bisa bikin rendang ala Da Silva Raditya ini. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.